Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kekaisaran Gama, Kota Ulthane. Sejak akhir perang antara dua kaisar, Xiao Yan, Sun Er dan Cailin mengadakan pernikahan akbar di kota Wutan. Banyak orang di seluruh benua Douqi menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu romantis dan megah. Setelah itu, dikabarkan bahwa Xiao Yan mendampingi kedua putrinya di benua Douqi. Mereka seolah menghilang di mata orang biasa. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya yang menjelajahi daratan, dan kedua putrinya pergi mundur untuk menyerang Doudi. Sejak itu, di Kekaisaran Gama, kota Wutan telah melonjak menjadi kota tingkat pertama, dan keluarga kecil Xiao juga berkembang dalam kelipatan geometris. Kaisar Yan Xiao Yan. Di atas tebing yang dikenalnya, seorang lelaki lemah berbaju hitam sedang berbaring di rumput, memegang sepotong rumput di mulutnya, mengunyah sedikit, membiarkan rasa pahit yang samar memenuhi mulutnya. Titik awal dari segalanya tampaknya telah berubah sejak aku bertemu guru di sini. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat lebih dekat, sosok dan medan yang tampaknya lemah ini sepertinya agak akrab. Kaisar Yan Xiao Yan. Gunung di belakang kota Wutan. Pemuda yang tampaknya kurus kering di depannya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari benua Douqi. Sosok legendaris yang menyelamatkan benua tengah dari Kaisar Jiwa Surga dan bahkan menyelamatkan benua Douqi dari malapetaka. Waktu berlalu, dan sebelum Anda menyadarinya, beberapa dekade telah berlalu sejak pertempuran legendaris kedua kaisar. Setelah Xiao Yan mengalahkan Kaisar Surga Jiwa, benua Douqi juga terus merayakan untuk waktu yang lama. Pertama, untuk merayakan bahwa benua Douqi masih merupakan benua yang menghasilkan banyak jenius dan terus menjadi luar biasa. Yang kedua adalah untuk merayakan kemunculan pembangkit tenaga listrik Dou di benua Douqi. Napas ini seharusnya hampir sama. Puluhan tahun benar-benar cepat berlalu. Xiao Yan berdiri dari rumput dan melihat ke ruang di depannya yang sedikit bergetar. Aneh untuk mengatakan bahwa rumput di bawah kaki Xiao Yan tidak hanya tidak miring karena berbaring Xiao Yan, tetapi bahkan lebih hijau dari rumput sekitarnya. Sesosok dengan anggun berjalan keluar dari ruang yang hancur, menatap pria berbaju hitam di depannya, dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Xiao Yan. Suara renyah dan manis bergema di gunung belakang. Berhasil? Xiao Yan berbalik, menatap pipi Sun Er yang lembut dan sedikit merona, dan tersenyum sedikit. Yah, terima kasih kepada saudara Xiao Yan, Anda membuka saluran pesawat misterius untuk menyerap ki asal di sana. Jika tidak, saya khawatir di benua Douqi masih belum ada orang yang bisa menerobos ke Doudi. Menatap Xiao Yan dengan mata seperti bulan. Setelah itu, Sun Er dan Xiao Yan berpelukan erat, dan kemudian Xiao Yan dengan lembut memeluk pinggang Sun Er dan berkata dengan penuh emosi, ketika ayahmu mengirimu ke keluarga Xiaoku, sekarang kamu ingin datang, tetapi kamu telah kehilangan Nyonya Baek. Lagi. Kamu selalu menjadi pahlawan di hati Sun Er. Sun Er juga melihat ke belakang gunung kota Wutan di Kekaisaran Gama dan tidak bisa menahan perasaan sedikit pun. Ya, semuanya dimulai dari sini, ini dia. Masa kecil yang indah, saya bertemu saudara Xiao Yan, dia selalu menjadi pahlawan di hatinya. Xiao Yan dan Sun Er berpelukan, saling memandang. Xiao Yan juga menyerang bibir cerinya yang menawan ketika dia melihat ini. Sun Er terkejut pada awalnya, tetapi dia tidak menghindar dan membiarkan pria di depannya bergerak. Rasa musim semi perlahan memancar dari gunung belakang kota Wutan. Batuk, batuk, batuk. Apakah kita datang pada waktu yang salah? Dua pria paruh baya keluar dari kehampaan,
menatap dua pria dan wanita yang berpelukan di bawah dengan ekspresi penuh kasih di wajah mereka. Meskipun mereka berdua hari ini tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu, aura mereka jauh dari sebelumnya. Perasaan itu sebenarnya adalah Doudi, ayah senior Jukun. Xiao Yan berkata kepada dua orang di langit, menarik Sun Er dengan sedikit rona merah di pipinya. Hahaha. Tidak masalah. Sun Er sudah menikah denganmu, dan itu salah satu keinginanku. Tapi kamu benar-benar anak kecil. Saya pikir saya baru saja mengirim Sun Er ke keluarga Xiao Anda dalam upaya untuk mendapatkan sepotong giok jiwa dari Kaisar Tuoshe. Saya tidak dapat membayangkan bahwa sekarang saya telah benar-benar kehilangan istri saya dan kehilangan tentara saya. Namun, berkat bantuanmu, aku akhirnya berhasil menembus penghalang Dosheng, dan itu dianggap murah untukmu, nak. Guyuan tidak bisa tidak sangat puas ketika dia melihat Xiao Yan dan putri kesayangannya Sun Er, yang adalah seorang ayah. Ayah mana yang tidak ingin putrinya menemukan kebahagiaan orang yang dicintainya? Hahaha. Xiao Yan juga tertawa setuju dengan Guyuan, yang menatapnya dengan ekspresi lega. Cailin juga keluar. Xiao Yan baru saja selesai berbicara dengan ayah Guyuan ketika dia melihat bahwa di kedalaman ruang, tiba-tiba kilau 9 warna yang luar biasa dimuntahkan, dan akhirnya cahaya berwarna mengembun dan berubah menjadi bayangan mempesona yang muncul di depan Xiao Yan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya sebuah terobosan. Cailin berbaring dengan malas, lekuk tubuhnya yang menawan menunjukkan kesempurnaannya yang tersisa, dan kemudian sang ratu, seperti biasa, berkata dengan dingin, ini adalah Kaisar Dou. Tingkat yang kuat benar-benar berbeda dari Dou Sheng. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Bahkan dengan aura Ratu Medusa, dia sangat merindukan putrinya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, dan segera berkata kepada Xiao Yan. Xiao Xiao baik-baik saja. Dia telah mengikuti guru dan dibimbing oleh gurunya sendiri. Xiao Yan juga menatap Medusa dan berkata perlahan. Berbicara dan tertawa, mereka berlima berjalan dari gunung belakang ke pintu masuk utama rumah Xiao. Jangan khawatir, Yan Er, aku akan mengurus semuanya di sini untukmu. Pria yang baik bertekad untuk pergi kemana-mana. Pergi dengan percaya diri. Dunia baru berbeda dari benua Douqi. Kamu harus lebih hati-hati dalam segala hal. Telapak tangannya bertumpu pada bahu Xiao Yan. Bukankah orang yang berbicara tentang Xiao Zhan, patriark keluarga Xiao saat ini? Sejak perang antara dua kaisar, Xiao Yan juga menyerahkan kembali posisi patriark kepada ayahnya. Sekarang keluarga Xiao penuh dengan anak dan cucu. Setelah Xiao yang dipromosikan menjadi Doudi, karena aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiao yang telah mendapat manfaat dari kekuatan darah dan kekuatan mereka seperti perahu. Sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, keluarga Xiao berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dan menjadi pemimpin beberapa keluarga besar. Tentu saja, Xiao Yan, Kaisar Yan, sangat diperlukan. Diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xiao, dan mereka berlima juga mengerti bahwa Dou yang kuat harus meninggalkan benua Douqi segera. Mereka muncul di Zhongzhou. Puncak Zhongzhou, gunung yang pecah dari tanah dalam pertempuran dua kaisar, disebut Gunung Shuangdi oleh dunia. Gunung ini tidak dapat dicapai, dan tampaknya ada penghalang energi khusus di atasnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada cara untuk menerobos secara paksa. 5 kaisar yang bertarung. Pembangkit tenaga listrik Doudi ini, yang telah punah di benua Doudi selama 10.000 tahun, sekarang muncul di Gunung Shuangdi sebagai 5 dari mereka. Di puncak gunung, 5 orang yang masih dalam keluarga Xiao beberapa saat yang lalu muncul di sebuah manor. Di manor,
Sesosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kehampaan tak berujung di depan. Dia. Tidak ada fluktuasi energi padanya. Namun, di bawah punggung kurus itu, tampaknya bahkan langit dan bumi hanya terhalang. Kamu sudah memiliki kekuatan untuk menyerang Kaisar Dou, tapi hanya karena kurangnya origin Ki kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Selama masalah ini terpecahkan, kamu akan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, kata Xiao Yan. Dengan senyuman. Hei, tapi meskipun kamu dipromosikan menjadi Dodi, tampaknya ada kesenjangan besar antara kamu dan kamu? Di level berapa kamu sekarang? Jukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa bahkan jika dia melangkah ke level Dodi, masih tidak bisa melihat kekuatan Xiao Yan. Setelah puluhan tahun berlatih, tampaknya yang terakhir telah membuat kemajuan. Memang benar bahwa setelah bertahun-tahun retret Anda, saya samar-samar merasa bahwa kekuatan saya telah meningkat dan saya telah meningkat. Tetapi tidak ada catatan tentang Dou di benua Douqi, dan saya tidak tahu. Xiao Yan adalah juga sedikit tidak berdaya. Dou di kuat adalah yang terkuat di dunia ini, tidak ada yang tahu apa yang naik. Namun, dia juga mengerti bahwa sekarang dia memang jauh lebih tirani daripada ketika dia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Mirip dengan kekuatan Kaisar jiwa asli, saya khawatir itu tidak akan menghalangi dia sedikit pun. Di pesawat itu, mungkin ada jawaban. Selama masa retretmu, perasaanku semakin kuat dan kuat. Benua Douqi tampaknya mengerumuniku. Selalu ada suara yang memanggilku dari kejauhan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kehampaan yang tak berujung, dan bergumam. Aku ingin tahu tentang suara yang kamu bicarakan, atau dunia lain yang tidak diketahui. Jukun memecahkan mulutnya, dan matanya anehnya panas. Di dunia ini, mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, di pesawat misterius itu, mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan. Kamu patah hati? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Jukun berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan melihat kehampaan yang tak berujung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Senyum seperti ini belum muncul selama bertahun-tahun. Kemudian sosok Xiao Yan perlahan melayang di atas jalan Douqi, menyipitkan matanya dan melihat kehampaan tak berujung di lorong di depannya. Matanya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas, dan dia bergumam, kultivasi hampir membuatku melupakan perasaan bertarung. Guyuan dan Jukun melayang dekat dengan Xiao Yan, mata mereka penuh dengan mata berapi-api melihat lorong gelap di depan mereka, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ini lorong menuju jalan lain? Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Tubuh Xiao Yan perlahan terangkat ke langit, dan saat dia naik ke langit, awan tebal tiba-tiba keluar dari langit yang kosong, dan langit dalam radius puluhan ribu mil menjadi gelap dalam sekejap. Setelah turun, tak terhitung jumlahnya pembangkit tenaga listrik mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke pegunungan Shuangdi, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di tanah, kehampaan pegunungan Shuangdi yang tak berujung mulai berputar dengan keras, lapisan awan tebal menggeliat, dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap, bau yang mengerikan. Ini adalah jalan menuju pesawat lain. Melihat lorong gelap seperti lubang hitam, Xiao Yan menjentikan jarinya, dan 4 sinar cahaya melesat ke tangan Sun Er. Semua bertukar giok jiwa satu sama lain dan meninggalkan jejak jiwa di atasnya. Dalam hal ini, jika ada kecelakaan, Anda akan dapat mengetahui situasi hidup dan mati satu sama lain, dan Anda dapat meminum pil obat ini. Dunia yang tidak dikenal menakutkan, dan dalam menghadapi hal yang tidak diketahui,
kita hanya dapat menangani keadaan darurat dengan membuat lebih banyak. Persiapan. Berbicara tentang tangan Xiaoyan, ada 4 cincin Nataka, dan ada beberapa pil emas kelas 9 di dalamnya. Persis itulah yang disempurnakan Xiaoyan saat mereka mundur dan menyerang Kaisar Dou. Keterampilan pemurnian obat Xiaoyan saat ini dapat dikatakan menjadi 10 produk, tidak terlalu banyak. Banyak obat penyembuhan ini semuanya berasal dari Xiaoyan, apoteker nomor 1 di benua Dou Qi. Jindan kelas 9 ini tidak tertandingi di jalan Dou Qi, karena selalu disempurnakan oleh Dou Di yang kuat dan tidak sebanding dengan Jindan biasa. Ketika Xiaoyan berbicara, wajahnya cukup serius. Bahkan dia merasa berbahaya di dunia misterius itu. Melihat lorong, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, tidak ada jejak paksaan. Menyebar, oleh karena itu, harus berhati-hati. Ketika Anda memasuki lorong, Anda mengikuti saya dengan cermat. Jangan berpisah. Ketika Anda menghadapi krisis, hal pertama yang Anda butuhkan adalah melindungi diri sendiri. Bahkan jika itu adalah rencana terburuk, kita terpisah. Selama ada giok jiwa, lebih mudah untuk menemukannya. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cailin dan Sun Er, tidak ada yang tahu apa itu dunia pesawat misterius. Meskipun mereka tak tertandingi di benua Dou Qi, ketika mereka sampai di sana, tidak lagi seperti ini. Jika saatnya tiba, dia tidak akan pernah khawatir bahwa Sun Er dan Cailin sendirian di dunia yang tidak dikenal ini. Nah, membaca www.ukanshu.com. Cailin dan Sun Er juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiaoyan, jadi mereka berdua mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semua instruksi, Xiaoyan mengambil napas dalam-dalam lagi dan berhenti berbicara omong kosong. Dia meraih Cailin dan Sun Er dengan kedua tangan, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi cahaya hitam, secepat yang dia bisa. Dia menyapu jauh di lubang hitam gelap seperti kilat, dan di belakangnya, Guyuan dan Jukun bertemu, mengertakkan gigi, dan mengikuti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, melihat meteor yang melesat melintasi langit, beberapa orang tampaknya tahu apa yang direncanakan Xiaoyan dan yang lainnya, dan ada banyak sosok yang berlutut di benua itu. Selamat kepada Kaisar Yan. Selamat kepada pemimpin. Suara-suara perkasa berkumpul di benua Dou Qi, dan akhirnya bergegas ke langit, bergema di antara langit dan bumi, untuk waktu yang lama. Anak kecil. Dunia akan 10.000 kali lebih menarik daripada benua Dou Qi. Hehe, ketika saya akan dipromosikan ke tingkat Kaisar Dou, saya akan pergi ke dunia itu untuk melihat-lihat. Pada saat itu, kamu harus meletakkan tempat untuk membiarkan nikmati berkah untuk gurumu. Di aliansi Tianfu, mata Yao Lao tidak bisa tidak basah ketika dia melihat Xiaoyan yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Ayah, Ibu Sun Er, aku akan datang untuk mencarimu ketika aku mencapai Dou Di. Bahkan dengan kekuatan Xiao Xiao Basing Dou Sheng, melihat adegan perpisahan keluarga di depannya, sudut matanya tidak bisa membantu. Tapi meruntuhkan. Xiaoyan, kamu tidak bisa mati, kamu masih harus memberiku obat untuk berlatih. Zian tahu berapa banyak Xiaoyan telah membantunya. Jika bukan karena dia, akhir juga merupakan awal dunia baru. Xiaoyan menantikan dunia baru di hatinya, dan darah di hatinya sepertinya terbakar lagi. Biarkan aku, Xiaoyan, datang ke benua yang tidak dikenal ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.